Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uqlid wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Raja Allah ayahmina daiman. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Samaratul Jannah. Salam sejahtera bagi kita semua dan para sahabat yang sempat mendengarkan ceramah saya dimanapun kalian berada. Yang utama yang saya hormati Ustadz Rahmat Satria Dinata sebagai dosen pengampu mata kuliah Fanul Khitobah ini. Dan para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini tidak banyak yang akan saya sampaikan, namun semoga dapat tersampaikan dengan baik. Adapun yang akan saya ambil sebagai topik ceramah saya kali ini yaitu tentang ilmu dan akhlak. Ilmu dan akhlak adalah hal penting bagi muslim. Di Indonesia ini sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Namun, tidaklah akan ada kemanfaatan dan ketenangan dari hal tersebut kecuali dikokohkan dengan iman, dikokohkan dengan ilmu dan akhlak. Seseorang yang ingin hidupnya bahagia harus mengetahui ilmu yang luas. Umat muslim yang ingin meraih ketakwaan kepada Allah harus mengetahui ilmu sehingga dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang berarti barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu maka Allah SWT pasti memudahkan jalannya menuju surga. Kewajiban menuntut ilmu ini tidak memandang gender ataupun status sosial seseorang. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, "Talabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin." Jadi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Kegemaran menuntut ilmu membuat seseorang muslim lebih tahu tentang banyak hal, mengetahui cara beribadah dengan baik dan benar, selalu terarah dalam bertindak dan lain-lainnya. Semua itu dapat didapatkan oleh orang-orang yang berilmu. Bahkan wahyu pertama diturunkan oleh Allah SWT itu berupa kalimat Iqra, membaca yang berarti belajar dengan kesungguhan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Sudah jelaslah betapa ilmu itu sangat penting bagi umat muslim. Hadirin sekalian, dengan sebegitu pentingnya ilmu bagi kita, namun tanpa akhlak, semua itu akan percuma. Bahkan iblis yang dikeluarkan dari surga bukan karena kebodohan atau kesyirikannya. Namun iblis adalah makhluk Allah yang paling berilmu, namun dikeluarkan di dalam surga karena kurangnya akhlaknya. Ia tidak berakhlak sebagaimana hamba berakhlak kepada Tuhannya, melawan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga, Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa beliau diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti, jikalau kita tidak berakhlak, kita tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi, Muslim yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dari yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya akhlak itu sendiri. Dan jika umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia ini mencapai dan mengulang sejarah keemasan Islam dahulu pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, maka haruslah mereka itu mempelajari ilmu dan akhlak terlebih dahulu. Karena tidak akan ditemukan kejayaan yang akan berulang tanpa adanya akhlak dan ilmu itu. Maka tanpa ilmu, tanpa dibarengi adab-adab yang mulia, laksana api tanpa kayu bakar.
Ilmu yang akan kita ambil dari seorang guru bila kosong dari akhlak dan adab mulia, ibarat orang yang ingin mengambil dan memindahkan api tanpa kayu bakar atau yang lainnya. Jadi, akhlak ibarat alat dan sarana yang mampu memindahkan ilmu seorang guru kepada diri seorang murid. Kita ambillah sebuah contoh sederhana. Seorang murid yang tidak sopan di depan gurunya dan memiliki sifat malas, enggan mewariskan ilmunya. Abu Zakaria Al-Anbari rahimahumullah mengatakan, ilmu bila adabin kanarin bila hatobin, wa adabun bila amalin karuhin bila jismin. Ilmu tanpa adab itu ibarat api tanpa kayu bakar, dan ilmu itu laksananya jasad. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' Akhlak mengatakan, adab dan ilmu itu harus ada jalinan erat antara keduanya, tidak dapat dipisahkan, ibarat jasad dan roh. Perumpamaan tersebut merupakan ilustrasi yang indah tentang urgensi dan kedudukan keduanya, yaitu ilmu dan akhlak ini. Dari hadis Nabi Muhammad SAW atas dapat kita ambil hikmah bahwa akhlak dan ilmu itu saling melengkapi dan saling berkaitan satu sama lain. Dan juga berarti ilmu dan akhlak adalah hal penting bagi muslim itu sendiri. Baik, mungkin dari penyampaian saya hanya itu dulu. Kepada audiens atau para sahabat yang sempat mendengarkan ceramah saya, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Izin bertanya, Ustazah. Ya, silakan saudari. Baik, saya Sandia Zanandri. Izin bertanya, yaitu mengenai adab dan ilmu ini, Ustazah. Pada zaman sekarang banyak kita temukan bahwa orang yang berilmu, bahkan ia seorang hafizul Quran dan banyak menguasai ilmu-ilmu hadis, akan tetapi ia tidak mengamalkan dan menerapkan ilmu yang ia miliki, Ustazah. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Ustazah, orang yang berilmu ini tapi ia tidak mengamalkannya? Apakah ia berdosa, Ustazah? Baik, mungkin itu. Terima kasih. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Terima kasih atas pertanyaannya saudari kita, teman muslimah kita Sandia tadi ya, Sandia yang menanyakan bagaimana jika ada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, begitu? Iya, Ustazah. Baik, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu telah sampai ke martabat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan ia mengandung manfaat yang luas bagi umat manusia. Jika seorang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, baik untuk dirinya ataupun untuk manusia seluruhnya, maka Allah akan melaknat orang tersebut. Dengan demikian, nyatalah bahwa keutamaan yang dikhususkan bagi orang-orang yang berilmu itu akan batal manakala ia tidak mengamalkan ilmu yang dia dapat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, seberat-berat manusia yang menerima siksaan di hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tidak memanfaatkan ilmunya tersebut atau tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Selain itu firman Allah dalam surah An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wadamil labanan khalisan sa'iwan lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Ada nasihat dari Syekh Khalil Ahmad Abu Shadi berkata juga, saat buaya telah selesai menyantap makanannya, ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk mempersilahkan burung-burung kecil memakan sisa-sisa makanan yang menyelip di antara sela-sela gigi dari buaya tersebut. Kenapa? Karena dia khawatir giginya itu digerogoti oleh ulat. Orang yang giginya sudah digerogoti oleh ulat sejak lama namun tidak mau mempersilahkan orang lain untuk menemukan sumber penyakit yang didalaminya, tidak akan bisa menyerupai buaya maupun meniru burung-burung kecil tersebut. Wahai saudaraku sekalian, jika bukan menjadi subjek, jadilah objek. Jika bukan menjadi orang yang menulis khutbah dengan baik,
Jadilah orang yang menghadiri khutbah. Jika bukan menjadi orang yang memberikan pelajaran, jadilah orang yang mendapatkan pelajaran. Dan jika kamu tidak ahli dalam memperbaiki orang lain, maka jangan halangi orang lain untuk memperbaiki dirinya. Mungkin ini sudah menjawab dari pertanyaan saudari muslimah kita, Sandia Afiza Nandri. Mungkin jika ada pertanyaan lain, apakah ada saudari? Baik, mungkin hanya sekian Ustazah. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah, terima kasih. Dari semua yang sudah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan, para sahabatku sekalian. Jadi kesimpulan dari seluruh penyampaian saya pada ceramah saya kali ini ialah yang pertama, betapa pentingnya ilmu dan akhlak bagi umat muslim. Yang kedua, jika umat muslim ingin mencapai kejayaannya lagi, maka haruslah mempelajari ilmu dan akhlak dengan baik. Dan yang ketiga, ilmu dan adab itu saling melengkapi, maka pelajarilah keduanya dengan baik pula. Demikian ceramah saya yang singkat ini saya sampaikan. Semoga dapat tersampaikan dengan baik dan dapat kita ambil hikmahnya bersama. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.